Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program acara kita podcast YPUI TV bersama saya Anissa Wijayanti selaku host dalam program acara ini. Oke, pembahasan kita pada hari ini mengenai kewirausahaan dan narasumber kita pada hari ini adalah Ibu Ningsi. Beliau ini mengajar di SMK YPUI Jakarta mata pelajaran kewirausahaan. Assalamualaikum Bu Ningsi. Waalaikumsalam Bu Nisa. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Mantap. Oke Bu Ningsi, kita sudah lama tidak bertatap muka nih secara langsung sama anak-anak dan sahabat podcast YPUI TV. Mungkin Bu Ningsi mau menyapa sahabat podcast YPUI TV di rumah? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang cantik dan ganteng-ganteng di SMK YPUI, selamat bertemu di podcast SMK YPUI. Saat ini saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan terus semangat dalam kondisi pandemi. Tetap semangat ya anak-anak ya. Demikian apa yang sementara Ibu bisa sampaikan. Semoga kamu sukses di masa-masa yang akan datang. Amin ya robbal Amin, alamin. ya rabbal alamin. Oke, ini Bu Ningsi sepertinya pengalaman mengajarnya banyak nih. Coba kita tanyakan nih ya, sudah berapa lama nih pengalaman mengajarnya Ibu Ningsi? Berapa lama tuh Bu? Baru 36 tahun Bu Baru Nisa. loh ya, baru 36 Iya. tahun loh. Tapi usianya 17 tahun ya Bu ya? Salah ya Bu ya? Iya, kayaknya saya yang 17 tahun tuh yang mana atas atau bawah ya. Yang jelas usia saya sudah 58 tahun Bu Masya Nisa. Allah. Rasanya 2 tahun lagi katanya mau pensiun itu saya kayaknya nggak mau pensiun ini. Perasaan saya pengen menjadi orang yang terus bermanfaat, terutama Iya, betul. untuk anak-anak generasi muda di SMK YPUI yang kita cintai ini. Masya Allah, Iya. luar biasa semangatnya itu. Iya. Terus ini ya kayak masih muda. Seperti masih muda ya, padahal usianya sudah 50 tahunan. Nah, 50 sahabat podcast YPUI TV jangan sampai kalah ya sama usianya Bu Ningsi nih. Kita di rumah biasanya malah pada mager Bu di rumah Bu. Malah yang muda-muda biasanya. Iya. Dan pada saat lagi PJJ ini belajarnya juga pasti pada Kurang. mager, pada males ya. Iya, Pada boring, sama aja ya nama lainnya ya Bu ya. Benar, Iya. itu sebetulnya hal yang salah besar untuk anak-anak sampai apalagi yang saat-saat ini kondisi pandemi seperti ini, kita itu sebagai generasi muda Bu Nisa seharusnya kita lebih bangkit ya, lebih semangat. Bagaimana besok saya bisa lebih kokoh lagi supaya negara kita ini menjadi negara yang lebih baik gitu loh. Betul. Katakan sekarang sedang dalam masalah nggak apa-apa ya kan, tetapi tetap aja kita bagaimana sebagai anak bangsa kita mengupayakan untuk menjadi wirausaha, ya kan? Itu iya, lebih betul. bagus. Kecil-kecilan tetapi pasti Mantap. gitu. Itu yang Ibu ingin sampaikan kepada anak-anak kita generasi muda sekarang ini, jangan berpangku tangan. Betul. Jangan berpangku tangan, jangan mengandalkan hidup orang tua, Iya, ya. betul. Dan seterusnya yang membuat anak-anak itu males. Ya, karena kalau nanti berlanjut terus-menerus, bagaimana nanti pengangguran makin banyak. Iya. Makin ada kesulitan di sana sini, kriminalitas dan Aduh. sebagainya. Itu Bu Nisa, saya pikir seperti kok anak sekarang itu ya tidak semua barangkali ya. Mudah-mudahan anak SMK YPU ini hanya beberapa persen saja yang malas Bu Nisa. Amin ya robbal alamin. Karena saya lihat ya beberapa tahun saya mengajar di SMK YPU itu, alhamdulillah ada beberapa anak yang ya aku anggap lebih bagus lah daripada bu guru pada saat kecil dulu. Saya pada saat masih kecil kan usaha kecil-kecilan ya. Nah ini anak-anak sekarang ini yang kira-kira kalau tidak salah alumni tahun 95-an lah ya. Kan kok 95? 2000-an lah, 2005 lah gitu ya. Karena kita berdiri kan 99 ya. Itu anak-anak kita itu sudah ada yang bisa menciptakan lapangan kerja loh Bu Anissa. Masya Allah. Ya, Sudah banyak ya Bu ya? Udah banyak, ada yang dia buat roti Bu. Kemudian dia buat pabrik roti mini ada. Kemudian ada juga yang saat itu sebelum pandemi memang ya, itu dia sudah merambah ke dunia hiburan.
perfilman Iya. juga sudah ada. Masya Allah. Ada beberapa. Kalau yang kuliner itu banyak, karena anak kita sudah banyak. Iya pasti. Jadi sudah. sebetulnya karena anak-anak itu punya karakter yang mungkin bisa diandalkan, sehingga mereka itu punya tekad yang besar untuk menjadi seorang wirausaha. Oke. Nah, saya berharap wirausaha ini bisa menopang ya di pemerintahan kita. Artinya dari seluruh pengangguran itu, kalau wirausahanya itu bangkit lagi, barangkali bisa mengurangi pengangguran. Ya. Karena memang banyak UMKM ya, Iya. UMKM ini sedang melesu gitulah, Iya. sedang melesu. Tetapi bagaimana cara mengatasinya, tentu pada saat pandemi ini kita bisa beralih. Peluang yang kita ambil apa di masa-masa pandemi. Tidak semua kesulitan, tidak semua sesuatu yang membuat masalah itu merugikan. Iya. Kalau mereka menjadi seorang wirausaha yang tangguh, yang ulet, mereka tidak akan kesulitan untuk merubah. Kalau saya tadinya di sini, karena di pandemi saya pindah ke sini, seperti saat ini misalnya, ya kan? Jangan sampai mempersulit diri ya Bu Nisi. Iya ya. betul. Jadi memang seorang wirausaha itu harus yang punya karakteristik yang baik ya, disiplin, tanggung jawab, komitmen, Kreatif, dan ya. optimis, Optimis. kreatif, inovasi, dan Wow, sebagainya. mantap. Komplit Itu harus ya, Bu. dimiliki. Kalau enggak bisa Mbak jadi Iya. wirausaha. Harus ulet ya, Iya. dan berani mengambil resiko. Betul itu Nah yang itu utama. yang saya contohkan loh, Ibu Anissa. Mantap. Ada bapak kita sendiri loh, Bapak Siap. Jainal Arifin. Masya Allah Bapak Itu kita, Bapak Kepala Sekolah. Saya itu diam-diam menilai loh, Oh, Masya menilai Allah. beliau. Beliau itu dulu pada saat masih usianya muda, begitu gesitnya beliau menciptakan lapangan kerja sendiri tentunya ya. Belum menciptakan yang lain, tetapi itu sudah membantu orang lain juga. Nah itu awal-awal. Lalu kemudian saya lihat sekarang ini, dulu kecil-kecilan, sekarang ini sudah merambah ke real estate kecil-kecilan. Masya Wah itu kan Allah, berarti luar biasa. jiwa wirausahanya dari Bapak Jainal kita itu, Bapak Piniman kita itu top market, perlu kita Iya, contoh loh. betul. Serius Bu Inesa, benar. Tidak semua orang bisa loh Bu seperti Tidak itu Bu. semua bisa. Benar-benar itu Pak Haji Jainal itu ulet banget. Masya Allah. Bener, saya sampai bisa saya menilai, kadang-kadang saya berikan contoh kepada anak-anak ya. Jadi kamu gak usah jauh-jauh dah, contoh tuh lihat Pak Jainal. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau tokoh-tokoh yang lain mah wajar ya, seperti Bob Sadino. Kemudian anak singkong siapa itu yang punya Trans 7 dan sebagainya. Tapi itu perlu dicontoh juga, mereka dari kesulitan-kesulitan ya. Tidak mulus begitu saja. Iya. Sama seperti Bapak Kepala Sekolah kita juga gitu, Bu Anissa. Luar Yang biasa. saya lihat ini ya, saya salut bener, angkat jempol sama Pak Jainal. Wah, Bapak Gitu. Dr. Andes Haji Ya, Zainal Arifin, ha. Bapak Kepsek kita Iya, ya Bu ya, betul. mantap. Itu Ini mantap. harus jadi motivasi nih untuk sahabat podcast di Iya, rumah. betul. Oke, Bu, ini kan sedang pandemi ya Bu Iya, ya. ha-ha. Nah di sini ada peluang-peluang usaha nih Bu yang pada saat pandemi seperti ini tuh peluang usaha yang seperti apa nih Bu yang Ya kalau saat yang ini bergerak mungkin bagus. bisa ya, karena saat ini kan maaf aja banyak yang kena PHK. iya ya. betul. Kesulitan di sana sini, kita bisa mengambil sebuah usaha yang murah meriah, mungkin bisa dengan kuliner rumahan. Kita bisa bikin misalnya masakan-masakan, tentu masakan ini supaya bisa laku, kita harus pinter pandai bersaing ya. Jadi mungkin dari faktor rasanya juga harus oke, Harus enak kemudian kemasannya, kemudian yang penting harganya dan servisnya. Marketingnya juga ya Bu ya. Dalam promosinya dan sebagainya. Promosinya. Sehingga nanti harga bersaing, tentu konsumen akan memilih kita seperti itu. Itu kalau di rumahan. Tapi masih bisa juga, masih banyak di masa pandemi ini kan masih kita menggunakan masker ya. Mungkin Iya. masker itu kalau yang kemarin-kemarin biasa-biasa aja, bikinlah yang luar biasa. Banyak kan ya yang luar biasa itu. Itu bisa Bu Nisa, itu masker bisa. Kemudian yang paling cepat itu sekarang apa ya istilahnya, yang sekarang ini teleferense ya. Itu kan penggunaan media
telekomunikasi ya yang canggih saat ini sangat memudahkan sekali kita untuk mempromosikan apa yang kita inginkan ya, sampai ke bagian pendidikan pun kita bisa berwirausaha atau membuka usaha di bidang ini. Seperti saat ini kan, ini usaha ya tentunya mereka kayak apa itu yang sekarang itu guru itu ya, itu kan banyak banget itu yang dari apa iklan-iklan itu loh Mbak, apa itu? Kan menggunakan ini juga tahu apa namanya model online, daring ya sistem yang menarik, ada kemasan-kemasan yang bisa dimasukkan ke program-program sekolah gitu. Betul. Itu ada juga bisa, itu yang yang sekarang sedang digalakkan ya. Tapi yang jelas masa pandemi ini kita tetap harus semangat Bu Nisa, tetap harus semangat, dan kita bisa mengambil peluang apa saja yang mungkin barangkali yang kita ambil yang murah saja dulu. Kalau memang kondisi kita sedang tidak banyak modal ya, itu bisa. Apalagi ya banyak sebetulnya ya, pulsa bisa kemudian kuliner, kemudian yang modelnya telekomunikasi yang menjurus ke media sosial, itu kan kita bisa lakukan. Gitu Bu Nisa. Bu Ningsi, ini mungkin untuk informasi juga nih bagi sahabat podcast di rumah. Nah, trik dan tips cara membuka usaha dari awal nih Bu, karena tidak semua orang bisa nih Bu buka usaha yang tiba-tiba langsung besar gitu ya. Nah, mungkin tentu trik-triknya seperti ini. Artinya untuk menjadikan seorang wirausaha itu kita harus punya karakteristik dulu. Kita bentuk karakteristik kita dulu. Kita ini harus menjadi orang yang jujur, yang percaya diri, kemudian kita punya komitmen ya, lalu kita original ya, tidak selalu menggantung kepada orang lain, tapi kita punya usaha atau ide-ide yang kita bisa buat. Dan yang terpenting lagi, kita itu harus menjadi orang yang kreatif, jemput bola Bu Nisa. Betul. Istilahnya jemput bola dan inovasi. Contoh soal yang sangat kecil aja lah, misalnya zaman dulu kan bukan zaman dulu ya, zaman saat inilah sekarang. Misalnya pembuatan pembuatan pisang aja deh, pisang molen ya. Kan ada pisang molen tuh dibikin kecil, yang sedang, ada yang gede. Kalau dulu kan isinya cuma pisang doang, rasanya pisang, ya, tapi sekarang sudah ada rasa duren, ada rasa coklat dan lain sebagainya. Itu satu contoh yang sangat amat sederhana. Kurasa sebetulnya kalau ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Itu Bu Nisa. Tanpa modal dari awal juga bisa ya, bisa. Ya? Yang penting ada keberanian. Memang harus ada keberanian untuk mengambil resiko. Kalau kita ragu-ragu, susah untuk jadi wirausaha yang berhasil. Kita harus percaya diri juga. Harus percaya diri. Ya, percaya diri, komitmen itu komitmen. Jadi kalau komit itu janji pada diri sini, saya harus berhasil, ya harus berhasil. Ketika ada keruntuhan, bangun lagi gitu. Cari, mungkin di sini nggak berhasil, mungkin di pihak lain atau di bidang lain kita bisa berhasil. Ada juga contoh-contoh kita, teman-teman kita gitu ya. Banyak ada juga ya, banyak sebetulnya. Jadi kalau maaf aja nih, kalau kita bekerja dalam satu bidang pekerjaan saja, apalagi bidang kita itu hanya mengandalkan gaji, itu kayaknya cuma ngabisin duit doang gitu loh. Kita manajenya cuma ngabisin duit. Tapi kalau kita bisa menyisihkan dari gaji kita itu untuk modal kecil-kecilan, itu kita bisa nanti lama-lama sedikit-sedikit menjadi bukit. Ketika nanti kita di sini, aku nggak enak diperintah orang terus, mendingan aku kerja sendiri, aku ciptakan lapangan kerja sendiri, itu lebih punya. Masya gitu. Allah, mantap nih. Ya. Nah, di sini mungkin banyak ya Bu Ningsi ya yang mau berbuka peluang usaha ya, tapi ya mungkin ada rasa kurang percaya dirinya juga kurang, terus juga mungkin mikirin modal nggak ada gitu kan, jadi ya udahlah nanti aja, jadi banyak yang nunda-nunda nih ya Bu Ningsi ya. Jadi padahal masih muda kalah sama yang sudah usianya yang itu tadi, karena tidak bisa optimis itu tadi. Tidak bisa merasa optimis, dia selalu ragu-ragu. Kalau segala sesuatu ragu-ragu itu kayaknya sulit untuk berhasil. Betul. Itu seperti itu. Iya. Oke. Mungkin ada pesan sebelum program acara ini ditutup.
untuk Ya. membangkitkan motivasi Iya, dari jiwa-jiwa anak-anak. wirausaha, Iya, ya. betul. Ya, jadi saya berharap anak-anakku SMK YPUI dan mungkin ada juga anak-anakku juga mungkin di SMP YPUI juga ya. Iya. Jadi saya berharap mari kita punya semangat yang tinggi untuk membantu pemerintah menciptakan lapangan kerja. Betul. Meskipun itu awalnya kecil-kecilan, no problem, tetapi secara bertahap sedikit demi sedikit nanti kalian pasti akan berhasil. Tentu karakteristiknya harus dibentuk terlebih dahulu. Kebiasaan-kebiasaan seperti jujur, kemudian bertanggung jawab, disiplin, komitmen, optimis, kreatif dan inovatif itu mesti harus kita miliki. Berani mengambil resiko itu juga kunci utama untuk bisa menjadi seorang wirausaha yang tangguh. Mantap. Saya berharap anak-anak saya kelak dapat menciptakan lapangan kerja, ya, agar pengangguran ini bisa teratasi. Begitu anak-anak. Ya, terima kasih Bu Nisa, mungkin Oke. barangkali. Oke, yang terima bisa kasih kami banyak nih buat sampaikan. Ibu Ningsih. Banyak sekali ya pesan dari Bu Ningsih yang harus didengar sama sahabat podcast di rumah. Iya. Ini jadi lebih bangkit lagi nih ininya ya. Iya. Semangatnya nih, habis disemangatin sama Bu Ningsih ya. Hmm. Oke, sahabat podcast YPUI TV di rumah, demikianlah program acara ini. Terima kasih Bu Ningsih telah menjadi narasumber kita pada hari ini. Sama-sama. Semoga apa yang disampaikan sama Bu Ningsih dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Tunggu episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.